بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita ucapkan dan sampaikan salam cinta dan rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kita tentang sifat kikir, sifat bakhil, di mana sifat ini kalau tidak dikaji maka boleh jadi kita terjangkit sifat yang sangat membahayakan ini. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang faktor-faktor yang mewujudkan sifat kikir dalam hati seseorang. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita mengobati sifat kikir yang ada dalam diri kita, atau bagaimana kita menghindari sifat kikir dari hati kita. Berbicara tentang penyakit, maka kita akan menemukan bahwa penyakit jiwa, penyakit rohani lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Penyakit jasmani mungkin efeknya hanya terbatas pada dirinya saja. Kalau saya itu sakit kepala, maka kepala saya yang sakit. Kepala teman saya tidak sakit. Kalau perut saya sakit, maka hanya perut saya yang sakit. Perut teman saya tidak sakit. Artinya penyakit jasmani itu sifatnya kebanyakan pribadi. Tapi kalau penyakit rohani di samping bersifat pribadi juga ada sisi sosialnya. Di samping sifat ini berbahaya kepada seseorang, sifat ini juga bisa membahayakan orang lain. Contoh, kalau seandainya orang memiliki sifat sombong, maka di samping sifat ini membahayakan dirinya karena dia akan dikucilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sifat ini akan berimbas kepada sosial. Artinya ketika seseorang memiliki sifat sombong, maka dirinya akan menghancurkan struktur sosial. Dia akan menghancurkan keseimbangan sosial, karena dia pasti akan menganggap remeh orang lain, mengucilkan orang lain.
mencibir orang lain. Karena apa? Karena sifat sombongnya. Orang yang memiliki sifat kikir juga sama. Di samping sifat kikir ini membahayakan dirinya, juga membahayakan hubungan sosial. Karena yang namanya hubungan sosial itu dibangun di atas hubungan individu. Lah kalau hubungan individu ini rusak, maka hubungan sosial pun akan rusak. Bangunan sosial pun akan rusak. Lah, sifat kikir itu ada hubungannya dengan sosial. Orang yang kikir berarti dia tidak mau membantu orang lain. Orang yang kikir berarti dia susah untuk memberikan bantuan kepada orang yang memang membutuhkan bantuan. Dan hal ini akan merusak tatanan sosial. Apa yang kita katakan? Penyakit rohani di samping membahayakan individu juga membahayakan tatanan sosial. Makanya kita perlu membahas tentang bagaimana kita mengobati penyakit ini. Kalau toh kita tidak terkena atau belum terkena penyakit ini, maka bagaimana kita bisa menghindari penyakit ini dari diri kita. Ada 3 metode atau teori supaya kita bisa mengobati penyakit kikir dalam diri kita. Metode yang pertama, karena sifat kikir itu berurusan dengan dunia, maka kita pun harus benahi pola pikir kita, pandangan kita tentang dunia. Dan kita sudah membahas panjang lebar bahwa dunia itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba. Dunia itu dijadikan sebagai jembatan supaya manusia bisa sampai kepada alam akhirat, alam yang kekal. Artinya dunia ini diciptakan untuk tujuan lain yang berhubungan dengan alam lain. Jadi jangan kita mengunggulkan dunia di atas yang lainnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengorbankan harta kita, mengorbankan anak-anak kita demi jalannya syariat, demi tegaknya keadilan, maka kita pun harus siap. Karena semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk menguji kita. Makanya dalam pembahasan yang lalu kita menjelaskan bahwa harta kita, anak kita itu fitnah. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kita bersikap dengan dirinya tatkala kita diperintahkan untuk mengorbankan harta kita. Apakah harta yang kita pilih atau Allah yang kita pilih? Kalau seandainya harta yang kita pilih, maka kita gagal, kita hancur. Dan kalau Allah yang kita pilih, maka kita akan sukses dan berhasil. Kemudian metode yang kedua adalah kita harus memahami dengan benar tentang baiknya sifat dermawan dan buruknya sifat kikir. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang buruknya sifat kikir. Yang pertama, sifat kikir itu membahayakan pelakunya. Kalau seseorang itu memiliki sifat kikir, artinya dia sedang menghancurkan dirinya. Dia sedang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jauh dari Allah berarti dia hancur. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang diadab, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang akan dikatakan oleh orang tersebut. Ia mengatakan, alangkah baiknya kalau saya beramal soleh ketika saya hidup di dunia. Artinya orang yang memiliki sifat kikir, memiliki sifat-sifat tercela, berbuat zalim terhadap orang lain,
pasti akan menyesal kelak ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di api neraka. Jadi pertama, sifat kikir itu akan membahayakan pelakunya. Kemudian yang kedua, sifat kikir itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dimurkai oleh Allah, dimurkai juga oleh manusia. Sifat kikir itu akan menjadikan hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan sesama itu hancur. Kalau kita memiliki teman dan teman kita tuh kikir, maka kita akan berpikir 1000 kali untuk melanjutkan pertemanan ini. Buat apa kita berteman dengan orang yang memiliki sifat kikir? Orang yang memiliki sifat kikir itu kalau kita mintai bantuan, dia tidak akan membantu kita. Pertemanan artinya kita saling mengerti, kita saling membantu. Kalau ada teman kita yang membutuhkan bantuan, kita harus membantu. Dan juga sebaliknya. Jadi tadi, pemirsa, bahaya atau buruknya sifat kikir yang kedua adalah bahwa pelaku sifat kikir itu akan dimurkai oleh Allah dan akan dibenci oleh manusia. Kemudian yang ketiga, pelaku sifat kikir itu kelak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir berarti dia berpikir tentang masa depannya. Dia ingin menggapai kebahagiaan dengan cara apa? Menimbun harta, memperbanyak harta. Dia lupa bahwa alam ini diciptakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini diciptakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang layak untuk manusia pun itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya pun sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, maka Allah pun sudah menentukan caranya. Caranya bagaimana? Kita mengorbankan harta kita untuk kepentingan umum. Dengan cara apa? Kita memberikan harta kita di jalan yang benar. Dengan cara apa? Kita membantu manusia, kita membantu sesama kita dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki. Kemudian metode yang ketiga, setelah kita menjelaskan metode yang kedua untuk bisa menjauhi sifat kikir atau mengobati sifat kikir, kita sampai kepada metode yang ketiga, yaitu kita berusaha untuk menampakkan sifat kedermawanan. Kalau toh dalam hati kita itu masih tersimpan sifat kikir, maka berusahalah untuk memperlihatkan kedermawanan kepada orang lain. Kenapa? Karena ketika kita memperlihatkan sifat kedermawanan, maka lambat laun sifat ini akan menjadi karakter kita. Meskipun awalnya itu sulit, awalnya itu menjadi beban kita, tapi ketika kita seringkali menampakkan sifat dermawan, maka sifat ini akan menjadi karakter. Akan mudah bagi kita untuk membantu sesama kita, membantu yatim, membantu fakir miskin. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan akhlak di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah wa karrimna bit taqwa. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.